Halo, selamat malam. Ya, berjumpa dengan saya Wijaya di channel saya Wijaya Belajar. Seperti janji saya di bagian pertama, ternyata untuk proses pendaftaran Canva untuk pendidikan ini sangat cepat. Yang di bagian kedua ini, saya membutuhkan waktu yang tidak lama, yaitu sejam dari pendaftaran saya tadi. Jadi ketika saya mendaftar di Canva pendidikan di alamat www.canva.com/id_id/pendidikan, ternyata proses yang saya lakukan ternyata cepat sekali. Dari proses pengajuan, pengisian, cukup membutuhkan 1 jam. Oke, mungkin saya cerita dulu ya sebelum saya ke bagian kampanye. Jadi yang ingin melaksanakan tutorial ini benar-benar bermanfaat. Oke, nah kita lihat dulu ya. Jadi tadi kita lihat istilahnya. Jadi ketika kita melakukan proses pengajuan permohonan itu saya ajukan ketika pukul 9.30 PM pada jam setengah 10 malam. Nah, pengajuan itu adalah pendaftaran Canva untuk pendidikan dengan kode ini telah disetujui. Jadi jam setengah 10. Nah, pengajuan ini kerjanya di sini dikatakan permohonan pendaftaran untuk pendidikan berhasil dikirim. Permohonan pendaftaran yang masuk ke kami sehingga mungkin diperlukan waktu sekitar 48 jam untuk mengabari Anda kembali. Jadi kira-kira pihak kampanye akan menghubungi saya 2 hari. Jadi kira-kira kalau hari Minggu mungkin hari Selasa saya akan dihubungi. Ternyata ketika saya duduk-duduk santai gitu ya, muncul email masuk yaitu ketika pada pukul 10.34. Jadi berselang 1 jam dari pengajuan sehingga disetujui. Sepertinya ini disetujui karena pengajuan yang saya ajukan itu memenuhi semua persyaratan, berkas-berkasnya semua, dan admin yang meng-approve itu sedang online. Jadi cepat sekali gitu ya. Jadi cuma 1 jam. Nah, di sini dikatakan selamat datang di Canva untuk pendidikan. Permohonan Anda disetujui. Nah, jadi libatkan siswa Anda dalam pengalaman belajar kaya dan otentik. Nah, jadi di sini nanti saya akan melibatkan siswa. Jadi siapapun yang nonton video ini, boleh kolom komentar, boleh nanti dilihat di video. Silakan bergabung di undangan saya menggunakan Canva dengan fasilitas Pro. Jadi yang masuk dalam tim saya bisa menggunakan Canva ini. Jadi tanpa harus ada ikatan apapun, tanpa ada kewajiban apapun ke tiang. Jadi silakan nanti gunakanlah Canva ini asalkan untuk pendidikan. Jadi template-nya terbuka. Jadi nggak ada lagi namanya watermark ketika menggunakan Canva. Oke, tidak sabar ya. Mari kita langsung aja ke Canva-nya. Jadi silahkan masuk ke canva.com gitu ya. Nah, jadi caranya untuk join gimana? Gitu kan pertanyaannya. Gimana caranya join untuk Canva? Nah, mungkin saya tunjukkan cara join dulu ya di bagian ini, di bagian tim ini. Di sini ada bagian orang, ini masih kosong semua. Jadi caranya join. Nah, silahkan masukkan dengan kode ini ya. Siapapun yang memiliki kode dapat bergabung ke kelas ini. Jadi silakan kalian buka canva.com/class/join. Jadi ini ya. Jadi login dulu dengan adminnya lalu klik ini ya, canva.com/class/join ya. Nah, di sini diminta bergabung ke kelas Anda dengan kode undangan. Jadi kode undangannya ini ya. Silakan dimasukkan 69 UML 9HX. Jadi ini ada waktunya 4 jam. Jadi kalau besok masih mati, silakan komentar, saya berikan kode undangannya. Jadi untuk menggunakan Canva ini, jadi silakan di copy dan di paste. Lalu tekan tombol bergabung. Nah, nanti saya akan approve, otomatis approve ya, tidak bukan secara otomatis approve. Silakan menggunakan Canva ini sepuas-puasnya. Apa yang kita dapatkan? Nah, misalnya contoh ini ya. Jadi saya ada beberapa yang misalnya kita ingin membuat desain. Nah, ini misalnya Semarang Desain. Jadi Canva itu fleksibelnya apa? Karena sudah jadi pro, meskipun pro dan gratis ya, fitur-fiturnya akan terbuka. Nah, misalnya ini ya, ini gambar atau apa, misalnya saya ingin mengunggah gambar ya. Gambar inilah ya, yang bapak-bapak ini ya. Ini kan, misalnya kita ingin membutuhkan gambar bapak-bapak ini aja. Nah, kalau cara yang biasa kan mungkin pakai Photoshop atau pakai Rebook BG ya. Nah, di sini ada fitur edit gambar ya. Ini ada di profesional aja ya. Silakan kita gunakan penghapus latar belakang ya. Silakan ini dipilih. Otomatis gambarnya akan terpilih dengan menghapus background-nya. Jadi nggak usah belajar Photoshop dulu lah ya. Jadi untuk sekedar menghapus background aja cukup secepat itu. Nah, seperti ini ya jadinya. Dia akan bersih. Ini ya, akan bersih seperti ini. Background-nya akan hilang gitu ya. Nah, ini kalau image ini dalam video ya, tapi kalau dalam image biasa bisa sama aja. Ya. Dan seterusnya. Jadi fiturnya silakan dicari. Ada banyak desain di sini.
Tapi bagi saya mungkin, nah ini saya hapus saja nih desain apa nih ya. Ini saya hapus, dipindahkan ke tempat sampah ya. Nah ini misalnya yang tadi ya. Nah ini yang edisi 1 tadi. Nah, yang tadi nih ya, jadi bisa membuat seperti ini. Ini bisa kita gerak-gerakkan lagi nih. Nah, bisa wajah saya di sini bisa dong. Nah, coba saya ganti dengan wajah saya ya. Unggahan, unggah media. Kita coba cari wajah saya ya. Oh, wajah saya apa ini? Ada nggak ya? Nah, mungkin yang ini deh. Saya nggak ada foto ini. Nah, jadi gambarnya ini gambar formal ya. Kita bisa taruh, kita bisa unggah. Ya. Pokoknya desain-desain tumpuk-tumpuk lah ya. Kalau begini kan, wih, kaku sekali. Nah, ini wajahnya nggak cocok ya. Ada banyak yang bisa sendiri. Apalagi banyak sekali nih. Nah, ini bisa ada kayak ingin menambahkan ini. Misalnya WA gitu. Nah, banyak bisa dicari. Template-template kayak gini ya. Kayak gini. WhatsApp dan segala macam. Nah, misalnya Twitter. Nah, ini kayak nama-namain logo dia. Nah, bisa nih. Tinggal di drag ini bisa. Ganti warna pun ini bisa ya di sini. Di sini ada gambar warnanya, warna merah mungkin. Ya, semudah itu. Ya, banyak sekali nih ya variasinya. Gambar apa mungkin. Dan segala macam. Pokoknya silakan berkreasi. Kalau ingin ini rasanya bermanfaat, ingin mencoba tentang Canva. Apakah sekedar gambar ini aja Pak? Tidak loh. PowerPoint pun ada ya. Di bagian beranda lagi ada PowerPoint. Kalau ingin lebih cantik, lebih menarik bisa. Oke, sekian. Wijaya pamit dan sampai jumpa. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ingin join, ingin coba, silakan masuk. Wijaya